Cek. Halo sobat Nime, kita kasih lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja agar bisa upload lancar terus. Dan gua ini lagi take voice, lagi nyoba pakai mikrofon yang udah gua beli 2 tahun lalu, tapi baru pertama kali gua pakai untuk ngerekam. Waduh, semoga aja suaranya enak lah daripada yang biasanya. Yuk, kita gaskan dulu Shelang ya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shelang pada akhirnya dia pun berhasil membereskan seluruh anggota keluarga Su yang memang merusuh. Pada akhirnya Shelang berhasil membereskan semuanya. Dan di sini Shelang setelah dia melakukan tugasnya, Pak Tuali dia pun bertanya kepada Shelang bagaimana rasanya balas dendam itu. Tapi untuk Shelang dia pun mengatakan, ya gimana ya, padahal sebelumnya aku ingin melakukannya sendiri, tapi malah mereka melakukannya dengan tangan mereka sendiri. Jadi agak gimana gitu, ucap dari Shelang. Namun di sini Shelang juga mendapatkan sebuah informasi dari Shishan yang melaporkan kalau saat ini mereka menemukan emas yang sangat amat banyak yang telah ditinggalkan oleh keluarga Su. Dan benar saja, kini Shelang pun dia memeriksanya. Dan ketika dia melihat, dia pun tahu kalau ini semua adalah emas yang telah ditinggalkan dari kerajaan Qian, yang telah diambil oleh keluarga Su dari kerajaan Qian, yang membuat Shelang dia pun mengatakan kepada Nona Aluna kalau ini semua adalah punya bapak dari Putri Aluna, jadi bawa pulang aja. Tapi untuk Putri Aluna dia pun mengatakan enggak, dia nggak butuh emas ini. Jadi jika Shelang mau maka bawalah Shelang, ucap dari Putri Aluna. Tapi untuk Shelang, waduh, mantap nih, tapi nggak bisa juga. Dan di sini Shelang dia pun meminta kepada Putri Aluna untuk membawanya semua dan simpanlah di dalam ruang bawah tanah dan juga lebur aja di dalam tanah. Dan jika memang nanti dibutuhkan maka bisa dicongkel lagi, ucap dari Shelang. Dan setelahnya Shelang dia pun mengucapkan terima kasihnya dan dia akan pamit kepada Putri Aluna atas semua apa yang telah dilakukan oleh Putri Aluna. Sedangkan di sisi lainnya di Marquess ataupun markas tempat warga Su ataupun mansionnya, saat ini Zhang Tuo dan juga Pak Tua Gubernur Li mereka pun menikmati apa yang dimiliki oleh Sunan yang telah ditinggalkan oleh Sunan, yang membuat mereka semua seneng party. Dan di sini mereka pun awalnya takut kalau terdapat sesuatu, tapi setelah dicicipi rasanya aman, membuat mereka semua pun menikmatinya. Walaupun mereka nggak tahu kalau ternyata sumur dan juga makanan yang ada di tempat ini telah terkontaminasi oleh virus cacar yang sebelumnya telah diberikan oleh Sunan. Sedangkan di sisi lainnya di area perbatasan dengan Kekaisaran Hu, saat ini Kaisar Yue dia pun terlihat perangat pungut karena saat ini dia masih belum mendapatkan kabar tentang apa yang telah terjadi kepada Zhang Choi, perbatasannya, dan juga yang lainnya. Saat ini dia hanya mendapatkan sebuah informasi yang telah dikirimkan oleh asisten ataupun bawahan dari Jenderal Bian Shao yang telah membuat sebuah kerusuhan di wilayah dari Kekaisaran Wu. Tapi di sini Kaisar Wu nggak peduli dengan itu semua dan mereka tetap mengirimkan pasukannya ke area perbatasan. Bahkan saat ini pasukan Kekaisaran Wu di area perbatasan udah mencapai 150.000 orang yang membuat Kaisar Yue dia pun benar-benar sakit kepala. Di sini Kaisar Yue dia pun tahu kalau saat ini pasukan Yue cuma terdapat 80.000 orang, sedangkan pasukan Wu ada sekitar 150.000 orang, dan jika mereka datang menyerang tentunya itu akan membuat Yue akan jatuh dalam kekacauan, ucap dari Kaisar tua. Dan di sini lagi-lagi hari demi hari dia pun mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya tentang apa yang telah terjadi di area perbatasan, dan semua informasi yang dia dapatkan itu adalah sebuah informasi yang menguntungkan pihak lawan, menekan kerajaan Yue. Dan dia mendapatkan laporan kalau saat ini pasukan kerajaan Chu terus menyerang area perbatasan, menekan pasukan yang dimiliki oleh Yue. Selain itu juga mereka memberikan sebuah informasi kepada Kaisar Yue kalau saat ini pasukan kerajaan Wu mereka telah menyerang kota Nuzhou dengan kekuatan 30.000 pasukan mereka, yang tentunya membuat Kaisar Yue dia pun benar-benar sakit kepala. Apalagi ketika dia mendapatkan sebuah laporan dari perang yang ada di Kabupaten Beye yang dikirimkan oleh Putri Ningji kalau ternyata saat ini Shelang masih belum muncul dan pasukan keluarga Su terus datang menyerang, yang membuat Putri Ningji melaporkan kalau dia khawatir kalau kota ini akan segera jatuh ke tangan keluarga Su, yang tentunya membuat Kaisar dia sakit kepala. Dia pun merasa kalau hari demi hari semakin lama semakin
tidak menguntungkan karena informasi yang didapatkan oleh Kaisar ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari sebelum berita itu sampai alias delay lah, karena zaman itu nggak ada teknologi kan, jadi harus mengantarkan surat itu pakai kuda dan itu membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 hari dari kejadian yang sebenarnya, hingga membuat Kaisar Yue dia pun benar-benar sakit kepala dan dia juga tahu jika saja ini semua terus berjalan seperti ini maka Yue benar-benar akan kalah, dan dia juga berharap Xielang memberikan sebuah keajaiban di Kabupaten Beiye, pikir dari Kaisar Yue. Sedangkan di sisi lainnya, di pihak dari Kaisar Wu, dia juga terlihat sangat cemas. Bukan cuma Kaisar Yue doang, tapi Kaisar Wu juga sama. Terlihat sangat amat cemas dan dia juga menantikan pesan yang dikirimkan oleh bawahannya tentang medan laga yang ada di kabupaten kota Nuchao. Dan di sini dia pun kembali terus bertanya kepada bawahannya tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana kabar tentang kota Nuchao. Tapi kabar itu masih belum dapat diterima oleh Kaisar Wu, yang membuat Kaisar Wu tentunya dia juga cemas sama seperti Kaisar Yue. Sedangkan untuk Kaisar Yue lagi-lagi hari demi hari lebih mengkhawatirkan daripada yang sebelumnya. Dia pun berpikir kalau dia sudah kalah karena ini semua berjalan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan jika dia kalah maka dia siap untuk melakukan sebuah negosiasi dengan Kekaisaran Wu. Bahkan dia juga siap untuk dapat membayar kompensasi yang sangat amat mahal. Dan ini semua harus dia lakukan karena ini adalah konsekuensi dari sebuah perang. Namun di sini Kaisar Yue dia pun dapat sedikit bernafas lega ketika seorang Kazim datang melaporkan kalau mereka mendapatkan sebuah berita sukacita besar setelah kemenangan besar. Ucap dari Kazim itu yang tentunya menarik perhatian bagi Kaisar Yue. Apa? Menang. Di sini Kaisar Yue dia pun bingung dengan apa maksud dari itu semua. Gila. Dan di sini apa yang diucapkan oleh Kaisar Yue ditulis oleh Pak Tua ini sebagai catatan tentang apa yang telah terjadi di medan laga. Dan untuk Kaisar sendiri, dia pun gak peduli kalau dia akan direkam ditulis dengan kata-kata yang busuk yang telah ia ucapkan. Gak peduli, selama dia menang maka itu semua adalah kemenangan. Dan ketika dia membaca pesan yang dikirimkan oleh Kasim Tua, dia pun melihat kalau Xielang telah berhasil memimpin pasukannya menghancurkan musuh dan membawa kemenangan untuk kerajaan Yue, yang tentunya membuat Kaisar dia pun tertawa ketika dia melihat itu semua. Dia nggak menyangka kalau ternyata Xiang benar-benar luar biasa. Hanya dengan 200 orang dia berhasil menaklukkan kerajaan Yue, membuat mereka ada di pihak kita dan menyerang Sunan. Gila, ucap dari Kaisar ini yang membuat Kaisar Yue dia pun langsung meminta kepada para kasih untuk menyiapkan minumannya, dan dia pun langsung party nggak tuh. Waduh, di sini Kaisar Yue dia pun benar-benar menikmatinya dan dia mengatakan kalau ini sungguh sangat nikmat. Ini adalah minuman yang paling nikmat yang pernah aku minum. Ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar setelah dia memastikan dia menang, dia pun ingin sekali menulis sebuah puisi. Tapi ketika dia baru aja nulis baru tulis A doang, dia pun langsung terbaring. Dan dia mengatakan buat apa dia nulis? Nggak penting juga. Ucap dari Kaisar yang langsung berbaring. Waduh. Dan di sini dia pun mengatakan kalau Xielang adalah orang yang sangat amat luar biasa. Dia nggak menyangka kalau ternyata Xielang benar-benar edan. Aku cuma berharap sedikit kepada dirinya dan dia benar-benar melakukannya. Gila. Ucap dari Kaisar. Dia hanya memimpin 200 orang dan dia menghancurkan Raja Qian. Dan dia mengangkat Aruna menjadi raja. Dan dia menjadikan Qian sebagai sekutu bagi kerajaan Yue. Gila. Dengan begitu maka perbatasan yang ada di wilayah berat tidak akan menjadi masalah bagi Yue. Ucap dari Kaisar Yue yang sangat amat senang. Dan dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah berkah yang gila diberikan oleh Xielang, yang membuatnya pun sungguh sangat senang. Dia nggak menyangka kalau ternyata Xielang yang hanya ditugaskan untuk menahan Sunan selama 1 hingga 2 bulan doang justru malah menghancurkan seluruh pasukan keluarga Su. Gila, ucap dari Kaisar. Bahkan saat ini Kaisar dia pun mengatakan kepada Kasim Tua kalau Xielang mirip sekali dengan dirinya, ya kan? Ucap dari Kaisar yang saat ini dia sangat amat senang. Dan dia juga mengatakan bukan cuma Xielang aja yang luar biasa, tapi Zhang Choi dia juga sangat amat luar biasa. Dia sangat menakjubkan. Ini adalah hal yang sungguh sangat aneh. Xielang dia hanya memimpin ratusan orang, dia berhasil menghancurkan Raja Qian dan Ningji. Dia juga menulis kalau Xielang telah membuat sebuah keributan gila, tapi di dunia ini tidak ada mungkin yang percaya kalau ternyata Xielang justru malah dipercaya oleh Zhang Choi. Tidak ada seorang pun yang percaya dengan Xielang, tapi Zhang Choi dia sangat percaya. Bahkan dia mempercayakan hidupnya kepada Xielang. Gila Zhang Choi, kau sungguh sangat berani.
Kedua mantan rival ini ternyata tiba-tiba aja mereka menjadi sahabat karib. Sungguh luar biasa ucap dari Kaisar, dan di sini Kaisar dia pun benar-benar menikmati kemenangan di Kabupaten BY dan dia langsung turu karena Kaisar udah 5 hari enggak turu. Dan untuk Kasim tua, ketika dia melihat Kaisar dapat tertidur pulas, membuatnya pun sungguh sangat senang. Karena Kasim tua ini tahu apa yang telah terjadi di medan laga sungguh sangat mengerikan, membuat Kaisar sebagai penanggung jawab penuh. Tentunya itu adalah sesuatu yang beban yang sangat amat mengerikan. Jika dia gagal, maka tanggung jawabnya sungguh sangat mengerikan, ucap dari Kasim tua ini. Dan untuk Kasim tua, dia pun ternyata sama seperti Kaisar enggak tidur selama beberapa hari, dan dia meminta kepada Kasim Junior untuk menggantikannya sejenak karena dia juga ingin tidur sebentar. Sedangkan di sisi lainnya untuk Kaisar Wu, saat ini dia pun terlihat sangat khawatir dengan kabar yang harusnya dia terima dalam waktu dekat. Dan dia pun masih bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi dengan Kabupaten BY dan juga Kota Nuzhou. Dan di sini Kaisar dia terlihat mondar-mandir, pelangak-pelongo menunggu kabar dari dua medan laga itu. Namun tak lama setelahnya dia pun mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya yang melaporkan tentang apa yang telah terjadi di Kota Nuzhou yang membuat Kaisar Hu, Kota Nuzhou, apa itu? Dan ketika dia membacanya di sini, Kaisar Hu dia pun berharap ini semua adalah kabar baik. Tapi ketika dia membaca kaget nggak tuh? Di sini Kaisar Hu dia pun mendapatkan laporan dari jenderalnya kalau mereka telah gagal merebut Kota Nuzhou, yang tentunya membuat Kaisar Hu dia pun benar-benar kaget ketika dia ternyata gagal dalam merebut Kota Nuzhou, yang tentunya membuatnya pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Mereka hanya mengepung keluarga Jin, tapi mereka telah gagal. Bahkan rencana untuk dapat menggunakan Jinxing telah gagal total, yang membuat Raja Wu dia pun tahu betapa hancurnya dirinya saat ini. Bahkan saat ini dia pun langsung terduduk lemas ketika dia mendapatkan kabar kekacauan itu. Namun melihat Kaisar Hu yang tiba-tiba aja terduduk, membuat jenderal tua ini dia pun bertanya kepada kaisarnya apa yang sebenarnya terjadi, yang membuat Kaisar Hu dia hanya bisa sakit kepala. Waduh, sakit, kepalanya benar-benar sakit ketika dia udah gagal. Dan di sini dia pun memberikan surat itu kepada jenderal tua itu. Dan untuk jenderal tua ini ketika dia membaca, dia pun sama kaget nggak tuh ketika dia membaca kalau ternyata gagal. Mereka gagal dalam merebut Kota Nuzhou, padahal mereka telah menghabiskan jutaan koin emas untuk merebut Kota Nuzhou, tapi nyatanya gagal. Padahal itu semua adalah uang yang mereka dapatkan dari Bank Yin Yuan. Dan tentunya hal itu membuat orang tua ini dia pun sadar betul apa yang ada di dalam pikiran dari Kaisar Hu. Namun di sini orang tua ini dia mencoba untuk dapat menghibur Raja Wu, di mana dia mengatakan mungkin saja mereka bisa gagal di perebutan Kota Nuzhou, tapi tentunya di tempat lainnya di provinsi Tianxi harusnya mereka telah berhasil menaklukkan kota itu. Dan Zhang Choi tentunya dia harus segera dikalahkan, dan dia yakin kalau Sunan pasti berhasil merebut seluruh provinsi dari Tianxi. Dengan begitu maka Raja Yue mereka akan kehilangan posisinya, dan itu akan membuat kita mendapatkan keuntungan. Dan apa yang diucapkan oleh jenderal tua itu dibenarkan juga oleh Kaisar Wu ini. Dia pun mengatakan di dalam hati, dengan jatuhnya provinsi Tianxi akan memberikan sebuah keuntungan kesempatan bagi mereka untuk kembali mendapatkan 3 wilayah yang dimiliki oleh Kaisar Yue di kemudian hari. Dan hal itu pun membuat Kaisar Wu pada akhirnya dia pun kembali bersemangat, dan dia yakin kalau mereka pasti dapat melakukannya. Tapi lagi-lagi dia pun kembali mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya tentang medan laga yang ada di Kabupaten BY, Provinsi Tianxi. Dan ketika dia mendapatkan informasi itu di sini, Kaisar Wu dia pun benar-benar kaget ketika dia mendapatkan kabar kalau Sunan telah gagal. Apalagi dia juga mendapatkan sebuah laporan ini semua terjadi berkat seseorang yang telah membawa pasukan dari kerajaan Qian yang bernama Shen Lang, yang telah berhasil menghancurkan seluruh pasukan milik keluarga Su yang ada di Kabupaten BY, yang tentunya membuat Kaisar Wu dia pun kaget ketika dia mendengar nama Shen Lang. Siapa Shen Lang? Dan di sini Kaisar Wu dia pun benar-benar sakit dada aing ketika dia mendapatkan kabar kalau dia telah kalah telak, yang membuat dirinya langsung keringat dingin sakit kepala ketika dia udah kalah di 2 front yang telah dia buka. Gila ujar dari Kaisar Hu. Dan di sini dia juga tahu kalau ini semua adalah sebuah kekalahan dan konsekuensinya akan sangat amat berat ketika dia tahu kalau ini
telah terjadi. Dan dia juga tahu kalau dia sudah kalah, yang membuat Kaisar Wu dia hanya bisa lemas dan dia menganggap dirinya adalah orang yang tidak layak untuk dapat duduk di singgasana sebagai seorang raja. Ujar dari dirinya. Tapi untuk jenderal tua ini, walaupun dia tahu kalau mereka telah kalah, tapi dia tetap mengatakan kalau hanyalah Kaisar Wu lah yang dapat berdiri dan duduk di tempatnya. Tidak ada seorang pun yang layak melakukannya, menggantikannya selain dirimu. Dan di sini jenderal tua ini dia pun mengatakan masih ada satu langkah lagi yang bisa mereka lakukan, yaitu adalah melakukan sebuah negosiasi. Dan negosiasi inilah yang bisa dilakukan oleh mereka dan hanyalah Kaisar Wu lah yang bisa melakukannya. Ucap dari jenderal ini yang tetap percaya dengan Kaisar Wu, karena untuk Kaisar Wu sendiri adalah keponakannya. Waduh, yang membuat Kaisar Wu dia pun sempat terdiam ketika dia mendapatkan support dukungan dari pamannya ini. Ya, aku tahu, aku tidak boleh jatuh. Jawab dari Kaisar Wu, dan dia juga tahu kalau dia adalah raja dan dia adalah kaisar dari kekaisaran ini. Jadi dia harus bertanggung jawab apa yang telah terjadi di medan laga, dan dia juga tahu harus membayar dengan konsekuensi yang sangat amat mahal. Tapi ini adalah medan laga. Jadi di sini Kaisar Wu dia pun tahu kalau perjuangannya belum berakhir. Bahkan saat ini perjuanganku baru saja dimulai. Ucap dari Kaisar Wu yang harus melakukan sebuah negosiasi dengan kekaisaran Yue ketika dia udah kalah di dua front. Dan konsekuensi apa yang akan dibayar oleh kekaisaran Wu ketika dia berhadapan dengan Kaisar Yue nanti di acara perjamuan negosiasi akan kita bahas di part lanjutan aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan ini gua take voice pakai mikrofon lama yang gua beli tapi berpakai. Dan gimana suaranya, apakah ini menarik atau pakai suara yang biasa aja bang? Tulis aja di kolom komentar ya cuy, menurut kalian bagus yang mana suaranya. Dan itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa, bye, thank you.